Terungkap ratusan karyawan RSUD Suwondo Pati dipecat tidak sesuai prosedur. Mereka menangis saat memberikan keterangan. Semua kepancikan mohon, Bapak. Saya kembali kan. Mungkin yang masuk dari sekarang. Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati mulai memproses tuntutan masyarakat. Hari ini Pansus meminta keterangan beberapa mantan karyawan RSUD Suwondo. Mantan karyawan RSUD mengungkap mereka dipecat dengan alasan yang mengada-ada. Salah satu mantan karyawan mengaku dipecat karena diisukan menerima suap dalam penerimaan karyawan baru. Kuasa hukum mantan karyawan RSUD Suwondo menilai pihak yang melempar isu suap adalah Bupati Sudewo sendiri. Oke, untuk yang tadi kan seperti intimidasi ya Bu ya di tempat kerja yang baru sehingga tidak dipekerjakan, itu gimana itu Bu? Jadi sampai sekarang jenengan sama sekali tidak bekerja? Saya sampai sekarang sudah tidak kembali ke sana. Yang intimidasi sih lu? Yang ada, saya nggak berani ngomongkan di sini ya. Maaf ya. Kita sering mendengar bupati-bupati mengatakan selain alasan efisiensi, alasannya adalah kawan-kawan ini masuk dengan menyuap, terindikasi menyuap. Sayangnya indikasi itu hanyalah wacana yang dilempar kepada publik tanpa dibarengi dengan alat bukti atau upaya dari bupati untuk mengungkap bagaimana indikasi kawan-kawan RSUD yang jadi keluarga ini itu menyuap. Ketua Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati, Teguh Bandang Waluyo, mengaku kaget setelah mendengar berbagai keterangan mantan karyawan RSUD Suwondo. Ketua Pansus menyebut ternyata banyak persoalan kebijakan dan pernyataan yang seharusnya tidak pantas diucapkan seorang bupati. Kita pendukung keterangan teman-teman ex Suwondo kami terima, banyak hal yang menjadi catatan kami, bahkan sampai ini kami kaget ada beberapa persoalan yang sangat memprihatinkan. Bahkan tadi disampaikan juga keterangan Pak Bupati yang di TikTok atau di video atau di teman-teman media mengatakan kalau teman-teman ini masuknya tidak pakai tes, teman-teman ini masuknya tidak pakai prosedur yang benar. Ternyata ada yang benar, ada proses yang benar. Lalu bagaimana dari hasil sidang Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati hari ini? Sudah bergabung bersama kami dengan Wakil Ketua Pansus Pemakzulan Bupati Pati, Joni Kurnianto. Selamat sore, Pak Joni. Selamat sore, Pak. Pak Joni, ya, apa temuan baru Pansus Pak hari ini? Jadi hari ini kita tadi pagi itu baru ketemu dengan tim ahli ya, tenaga ahli yang dari akademisi Mas Junaidi dari Wakil Rektor UNS ya, Solo. Nah itu memang kita menggali apa sih sebenarnya untuk Pansus Hak Angket itu Mbak. Jadi sampai hari ini kita sudah memanggil, contohnya tadi kita sudah memanggil para perwakilan dari pegawai RSUD yang diputus kerjakan, ada yang 20 tahun, ada yang udah 15 tahun, ada 18 tahun. Nanti sudah ketemu kita perwakilan 5 orang, kemudian juga kita panggil dari manajemen rumah sakit. Kemudian juga kita panggil badan kepegawaian di daerah Pati, kemudian juga tadi terakhir kita panggil ASN 1 beserta beberapa bagian hukum juga. Jadi kita panggil di daerah di Pati yang pejabat-pejabat di Pati yang berhubungan dengan itu. Oke, jadi ini pemanggilan untuk pejabat-pejabat bupati atau mungkin mantan-mantan ya, mantan-mantan pegawai begitu. Apakah ini untuk memang mendalami sebenarnya bagaimana perilaku dari Pak Bupati Pati sendiri atau memang apa yang concernnya Pak? Ya, jadi gini Mbak, jadi setelah dari tenaga ahli itu, jadi menyampaikan bahwa kita itu di Pansus Hak Angket itu adalah mencari data dan mencari bukti selengkap-lengkapnya, sedetil-detilnya, yang nanti akan kita serahkan ke pimpinan DPRD melalui rapat paripurna DPRD, yang hasilnya akan kita berikan ke MA. Nanti MA yang akan memutuskan dan juga akan memberikan ke Mendagri dan Presiden. Tetapi memang MA itu tidak menyidangkan, tapi yang sidangnya ya di rapat pansus ini Mbak. Jadi kita betul-betul mencari data selengkap-lengkapnya gitu Mbak. Berarti artinya temuan-temuan yang sedang dicari oleh tim Anda ini adalah bukan hanya berkaitan dengan kenaikan 250% PBB ya, tetapi juga sekecil apapun bukti ini sedang dikumpulkan oleh DPRD. Iya, ini Mbak. Jadi kami kan istilahnya kan kami diminta oleh pendemo itu kan masyarakat Pati itu kan ingin 22 tuntutan. Oke. Yang dikirimkan ke kita. Nah 22 tuntutan sudah kita saring, itu total itu 12 tuntutan. 12 tuntutan. Nah itu yang kita cari data dan buktinya ya itu Mbak. Kita panggil ya seperti pengadilan. Jadi fungsi Pansus Hak Angket seperti pengadilan Mbak. Dari Hak Angket sendiri apakah juga nanti akan dipanggil Bupati Patinya sendiri? Ya bisa jadi nanti kan bergulir Mbak. Nanti kan bergulir. Nanti tuntutan dari teman-teman dan juga nanti diarahkan oleh tim ahli dari kita nanti kan sudah memanggil tenaga ahli yang dari akademisi. Nanti juga ada tenaga ahli
dari sisi hukum pemerintahan, hukum tata negara nanti akan memberikan masukan kepada kami, Mbak. Nah, biasanya nanti untuk hasil dari hak angketnya sendiri berupa misalnya pada saat anggota DPR merespon atau dari temuan-temuan tersebut yang nanti akan dikaji oleh ahli dan juga saksi. Jadi temuan-temuan yang kita dapat itu yang mengaji ya kita tim pansus hak angket. Nah, tenaga ahli itu hanya memberikan masukan, Mbak, memberikan jalurnya benar yang benar, ini yang benar, ini yang benar, ini salah, gitu, Mbak. Oke, lalu targetnya sendiri untuk kesimpulan dari pemakzulan Bupati Pati kapan, Pak Joni? Targetnya kalau menurut tatip kan itu sebetulnya Pak maksimal 60 hari atau 2 bulan. Tapi kami ini berusaha secepat mungkin, kami ini maraton karena memang tuntutan dari warga masyarakat. Jadi kita maraton pagi, siang, sore, bahkan malam pun, ini pun kita baru selesai nih, setelah dari pagi. Dan tapi rencana besok itu putar libur karena ada acara kenegaraan, sampai hari Senin juga libur bersama, nanti baru Selasa kita mulai lagi. Pak Joni, tapi dari tadi Anda bertemu tadi pagi, kemudian ada mantan karyawan yang datang dan kemudian Anda bertanya begitu, sebenarnya apa sih temuan-temuan sementara dari Bupati Pati yang Anda kemudian saat ini sedang telaah? Ya, jadi contoh tadi masalah karyawan rumah sakit yang itu ya. Jadi secara moral atau etika saja, sebetulnya kalau karyawan sudah kerja 20 tahun, apalagi kemarin mengalami, dia membantu kita di masalah COVID, terus dilepas dengan begitu saja tanpa alasan jelas, dan juga melalui tes yang betul-betul nilainya juga tidak tahu, tapi disebutkan bahwa dia gagal atau tidak lolos. Itu memang betul-betul ya kita ya gimana ya secara moral ya salah ya, gitu loh. Jadi tidak ada juga pesangon segala macam. Jadi ada 220 orang ini, Mbak. Jadi memang suatu hal yang nggak benar ini kelihatannya seperti itu. Oke, Pak Joni, kan ada tuntutan dari warga. Sebenarnya tolak ukur dari pemakzulan seorang bupati atau seorang kepala daerah ini seperti apa sih, Pak Joni? Jadi kalau ukurnya nanti adalah kelihatan. Jadi intinya adalah satu. Jadi Pak Bupati ini melanggar sumpah janjinya tidak pada saat kemarin dia melakukan sumpah janji sebagai bupati. Itu gitu aja. Kalau dia kelihatan sudah melanggar itu. Melanggarnya seperti apa yang kemudian ini terbukti? Kan bisa sisi administratif, Mbak. Sisi juga bisa sisi moralnya, jadi banyak macam kan, Mbak, itu. Nah itu makanya kita kumpulkan data sebanyak-banyaknya. Seperti itu, Mbak. Jadi satu contoh lagi adalah mungkin mutasi karyawan, mutasi kepala dinas, atau mutasi PNS yang mungkin tidak benar ya. Tadi sudah mulai disinggung-singgung itu, ada mutasi-mutasi yang bahkan ada yang double rangkap jabatan cukup banyak ini. Oh, itu juga ditelaah ya? Telaah juga, itu juga termasuk tuntutan dari pendemo juga, Mbak. Oh, oke. Pak Joni, selama hak angket bergulir, apakah juga diperbolehkan atau memang tidak diperbolehkan atau tidak ketika ada perwakilan dari masyarakat untuk bisa melihat atau menyaksikan langsung jalannya hak angket? Atau memang ini internal? Iya, memang niat kami tim pansus hak angket DPRD Pati ini kita buat transparan. Jadi kita mengundang pendemo, masyarakat, bahkan pers, semua pers silakan dilihat secara live streaming, monggo. Jadi jangan sampai juga anggota ini juga masuk angin, jangan sampai nanti terjadi hal yang tidak ke kami. Padahal kami itu niatnya betul-betul ingin ya sesuai dengan permintaan pendemo atau masyarakat. Tapi kan Pak Joni, kalau kita melihat juga Pak Bupati kemarin ini sudah membatalkan kenaikan PBB 250%. Apakah ini sebenarnya akan menjadi pertimbangan buat anggota DPRD kah? Yang bisa jadi, tapi kan ini, Mbak, kita melihat kan prosesnya. Karena terus terang, masalah kenaikan PBB 250% itu kami DPRD tidak pernah diajak bicara. Oke. Kami tidak ada komunikasi, tidak ada komunikasi ke kami. Oke. Dan kalau untuk pemanggilan dari Bupati Pati sendiri, kapan, Pak Joni? Belum tahu, Mbak. Nanti yang jelas tuh kami setiap kali rapat, ini kan nanti ada 4 session. Satu session berhenti, selesai, kita melakukan rapat internal. Rapat internal kita diskusi mana sih yang benar, mana salah sih, mana yang harus kita lakukan. Nah itu baru kita, Mbak. Jadi sementara belum, Mbak.